warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam proses pembelajaran kita meskipun secara daring. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu cara bekerja dengan Microsoft Word. Minggu kemarin Ibu sudah membuatkan video pembelajaran tentang menu-menu yang ada pada aplikasi Microsoft Word. Sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari cara bekerja pada aplikasi Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word yang terinstall di laptop Ibu ini adalah Word 2013. Nah, kalau punya kalian nanti ada yang 2010 ataupun yang versi yang lain, itu tidak masalah karena dia hampir sama saja, hanya mungkin ada beberapa perbedaan di fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Aplikasi Microsoft Word itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen. Karena saat ini teknologi informasi itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita sangat memerlukan aplikasi pengolah kata. Misalnya kalian ingin membuat sebuah tugas, makalah, atau ingin membuat sebuah catatan, atau untuk membuat sebuah surat, itu diperlukan sebuah aplikasi yang disebut dengan aplikasi pengolah kata. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, cara untuk membuka aplikasi tersebut adalah dengan cara kalian arahkan kursor mouse kamu pada logo atau shortcut dari program Word tersebut. Nah, kemudian kalian klik 2 kali pada logo atau shortcut tersebut. Nah, kalian tunggu sampai proses loading selesai. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kalian bisa memilih blank dokumen atau juga bisa pilihan-pilihan yang lain. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Word. Ada beberapa banyak sekali menu-menu dan tombol-tombol perintah yang bisa kalian gunakan pada saat nanti proses editing pembuatan sebuah dokumen. Nah, yang pertama, untuk membuat dokumen baru, itu kita bisa pilih tombol new atau tombol baru ya. Nah, kalian klik, nah, akan muncul sebuah kertas atau lembar kerja yang putih yang bisa kalian pakai ya. Kemudian, untuk menambahkan sebuah teks atau sebuah tulisan, kalian bisa letakkan kursor mouse kamu pada tempat atau area yang kalian inginkan. Kemudian tinggal kalian ketikkan huruf atau angka yang ingin diketik. Misalnya Ibu ingin membuat sebuah biodata. Dan di sini ada nama dan di bawahnya kelas. Nah, biodata ini ingin Ibu letakkan di tengah-tengah. Maka kita bisa memilih tombol center. Nah, kemudian Ibu ingin dia itu tebal ya, tercetak tebal. Kamu bisa memilih tombol bold atau tebal ya. Kemudian Ibu ingin dia menjadi huruf besar semua. Itu nanti bisa kalian pilih pada tombol di keyboard Ctrl Shift F3 ya. Otomatis dia akan berubah menjadi huruf besar semua. Kemudian pada tulisan nama, Ibu ingin ada tanda titik 2 ya. Titik 2. Nah, dan Ibu tuliskan nama, misalnya Anissa. Kelasnya, ambil tab 1 kali, kemudian tanda titik 2. Misalnya kelas 7A. Nah, Ibu ingin tulisan Anissa ini huruf besar semua.
atau huruf depannya saja yang besar. Kita klik tombol Shift dan F3 yang ada di keyboard. Kemudian misalnya tulisan dari kelas 7-nya ini juga Ibu ingin huruf besar semua. Nah, seperti ini ya. Untuk mengarahkan atau ingin memindah tulisan, kita bisa letakkan kursor mouse kita pada tempat yang ingin kita pindah ya. Kemudian kita tahan, geser mouse kita. Nah, tulisan biodata ini ingin Ibu copy dengan cara menekan tombol file ya, atau bisa juga dengan tombol copy. Kemudian Ibu letakkan pada tempat yang ingin Ibu kopikan atau ingin Ibu salin tulisan tersebut, kemudian tekan tombol paste. Nah, tulisan biodata otomatis tersalin pada halaman atau pada baris yang lain. Kemudian tulisan nama dan kelas ini ingin Ibu pindah. Ibu letakkan pada bagian bawah. Kita blok dulu. Setelah kita blok, kita pilih tanda cut. Kemudian kita letakkan pada bagian yang ingin Ibu pindahkan. Kemudian tekan tombol paste. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan atau mungkin ada sudah yang memiliki kenapa perbedaannya sangat terlihat sekali. Pada saat kita menekan tombol copy, tulisan awal itu masih tetap ada. Sedangkan pada saat Ibu menggunakan tombol cut, itu di awal tulisannya hilang, tapi berada di tulisan bagian bawah. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan copy dan cut tadi? Nah, terlihat sangat jelas tadi ya anak-anak. Copy itu artinya kita menyalin, sedangkan data awal itu tetap ada. Sedangkan kalau kita menggunakan tombol cut, maka data di tempat yang dulu itu hilang dan berpindah ke tempat yang baru. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya kita ingin melakukan proses pengeditan. Ternyata pada saat Ibu melakukan pengeditan ini ternyata ada kesalahan. Ibu bisa menekan dua macam tombol di sini, undo dan redo. Nah, undo itu bila kita lakukan klik, maka data atau aksi yang terakhir kita lakukan itu akan kembali. Nah, ya seperti itu. Nah, sedangkan kalau redo itu mengembalikan proses yang sudah kita buat. Nah, jadi itu antara undo dan redo, ya. Undo itu kembali ke aksi yang pertama, redo itu mengembalikan proses yang sudah dilakukan. Oke, kita lanjutkan. Untuk menambahkan simbol, kita bisa memilih tombol atau menu insert. Di menu insert, kita bisa ambil simbol. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan simbol. Untuk mengambilnya, silahkan kamu klik more symbol. Nah, di sini ada beberapa banyak pilihan yang bisa kita gunakan ya. Di sini ada dari webding, ya, kemudian ada juga dari wedding dan lain sebagainya. Ini contoh, misalnya Ibu mau menambahkan simbol telepon. Kemudian klik insert. Kita close dulu. Nah, terlihat ya, ada tombol, ada logo telepon. Kemudian misalnya satu lagi ya, Ibu contohkan. Klik tadi simbol, more symbol, kalau tidak ada simbol yang ada di sini yang ingin kamu tambahkan. Nah, Ibu ingin menambahkan
tanda senyum. Misalnya ibu ingin menambahkan lagi simbol lain. Misalnya ibu ingin menambahkan simbol senyum atau smile ya. Nah, klik simbolnya, kemudian klik insert. Nah, kita tutup dulu untuk melihat hasilnya. Nah, untuk supaya lebih jelas mungkin kita besarkan. Kita klik menu home, kemudian kita ambil font size untuk membesarkan ukuran dari huruf atau tulisan tersebut. Nah, ini 72 ya. Nah, lihat dengan jelas ya anakku. Kemudian kalian juga bisa menambahkan simbol pada area kerja atau dokumen kita. Misalnya tugas matematika nih, untuk menambahkan simbol. Misalnya kita pilih menu insert, kemudian kita pilih equation. Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa kita pilih. Nah, misalnya kita ingin mencari rumus ini ya, lingkaran misalnya. Nah, rumus lingkaran. Atau misalnya kita ingin menambahkan rumus bilangan ya atau pecahan ya. Nah, bisa nih contoh. Ibu mau menambahkan ini misalnya 3/4 ditambah tombol shift tambah ya. Tambah lagi insert, kemudian kita ambil equation. Nah, insert pilih more ya. Kemudian ambil fraction, pecahan sama seperti tadi. Ibu tuliskan di sini 1/2 misalnya. 1 ya, 1/2. Ibu tulisannya kecil sekali. Oke, akan Ibu besarkan ya. Sebentar. Oke. Nah, 1/2 misalnya. Sama dengan berapa ya. Nah, ini mudah sekali kan untuk membuat rumus matematika pada dokumen Word kita. Nah, tolong dihitung nih ya berapa jumlahnya. Nah, oke anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mempelajari 4 macam materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi cara untuk membuat dokumen baru, yaitu dengan menekan tombol new. Kemudian yang kedua kita tadi sudah mempelajari cara untuk memasukkan tulisan atau huruf atau angka pada dokumen kita. Kemudian kita juga sudah mempelajari cara untuk menambahkan simbol pada dokumen kita. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari cara untuk menambahkan rumus matematika atau rumus fisika yang ada di dokumen kita. Ya anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri dengan membaca doa dulu agar apa yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, Ibu harapkan kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, di mana kalian harus tetap menggunakan masker pada saat keluar rumah, selalu jaga jarak, jangan berkerumun, dan sering cuci tangan. Oke anak-anakku, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap